0208-1089. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi semester 1, Universitas Labuhan Batu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek pintu otomatis menggunakan Arduino Uno. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Purnama Eskom MKom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian Arduino. Arduino merupakan sebuah minimum sistem mikrokontroler mempunyai sifat open source yang tidak sedikit digunakan guna membangun suatu proyek elektronika. Platform Arduino mengandung dua, yakni hardware berupa board dan suatu software atau IDE, Integrated Development Environment, yang berlangsung pada komputer, dipakai untuk mencatat dan mengisikan program ke board Arduino. Bahasa pemrograman yang dituliskan pada Arduino IDE memakai bahasa pemrograman C++ yang sudah disederhanakan sampai-sampai dapat lebih gampang dimengerti. Sebuah board Arduino didesain dengan standar format board serta posisi dan rangkaian pin atau port sampai-sampai dapat lebih mudah dipakai dan diakses dengan perlengkapan lain. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis Arduino. Arduino Uno, yaitu jenis yang paling tidak sedikit digunakan, terutama guna pemula. Sangat dianjurkan untuk memakai Arduino Uno karena tidak sedikit sekali referensi yang membicarakan Arduino Uno. 2. Arduino Due. Berbeda dengan Arduino Uno, Arduino Due tidak memakai Atmega, tetapi dengan chip yang lebih tinggi, ARM Cortex CPU, memiliki 54 input-output pin digital dan 12 pin input analog. Bagi pemrogramnya, memakai micro USB, ada pada sejumlah smartphone. Ketiga, Arduino Mega. Arduino Mega 2560 ialah board pengembangan microcontroller yang berbasis Arduino dengan memakai chip Atmega 2560. Board ini mempunyai pin input-output yang lumayan banyak, sebanyak 54 buah digital input-output pin, 15 diantaranya ialah PWM, 16 pin analog input, 4 pin UART, serial port hardware. Keempat, Arduino Leonardo. Arduino Leonardo merupakan microcontroller berbasis Atmega 32U4. Arduino Leonardo mempunyai 20 digital pin, input dan output, yang mana 7 pin dapat dipakai sebagai output PWM dan 12 pin sebagai input analog. 16 MHz crystal oscillator, koneksi micro USB, jack power supply tegangan, header ICSP, dan tombol reset. Yang kelima, Arduino Nano. Arduino Nano ialah versi mini dari Arduino Uno. Karena bentuknya ringkas, maka konsekuensinya ialah membuang sejumlah komponen urgen, diantaranya jack DC dan soket USB tipe B diganti dengan micro USB. Keenam, Arduino Mini. Versi Arduino Mini adalah versi yang lebih simpel dari Arduino Nano. Pada board Arduino Mini tidak terdapat lagi micro USB untuk mengunduh program. Dengan kata lain, kita mesti memakai downloader eksternal. Kemudian ketujuh, Arduino Micro. Arduino Micro memiliki jasmani yang sama dengan Arduino Nano, tetapi lebih panjang. Perbedaannya dengan Arduino Nano ialah jumlah pin yang lebih banyak, yakni 20 pin input-output digital dan 12 pin analog. Kedelapan, Arduino Ethernet. Arduino Ethernet memungkinkan koneksi jaringan LAN antara board dengan komputer. Arduino Ethernet memiliki fungsi yang sama dengan Arduino yang lainnya. Nah, jadi dari ke-8 jenis Arduino ini, kami menggunakan proyek pintu otomatisnya menggunakan Arduino Uno. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan Arduino. Tidak perlu perlengkapan chip programmer sebab di dalamnya telah ada bootloader yang bakal menangani upload program dari komputer. Sudah mempunyai sarana komunikasi USB sehingga pemakai laptop tidak mempunyai port serial atau RS-323 dapat menggunakannya. Ketiga, memiliki modul siap gunakan seal yang dapat ditancapkan
pada board Arduino, contohnya seal GPS, Ethernet, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan masuk pada langkah-langkah proyek pintu otomatis menggunakan Arduino Uno. Alat dan bahan yang pertama ada Arduino Uno, kedua breadboard, 3 kabel jumper, keempat kabel USB atau konektor USB, kelima microservo, yang keenam sensor HC SR04 ultrasonic, yang kelima ada LED putih. Kemudian bentuk rangkaiannya yaitu sebelum kita aplikasikan ke dalam bentuk pintu, ada baiknya kita memahami bentuk rangkaian yang akan kita gunakan. Rangkaian ini adalah rangkaian sederhana dan belum diaplikasikan ke dalam prototipe pintu. Jadi bisa Anda aplikasikan ke dalam bentuk pintu nantinya. Berikut bentuk rangkaiannya. Dari gambar rangkaian tersebut, berikut penjelasan langkah-langkah rangkaian proyek pintu otomatis. Pin 5V pada Arduino dihubungkan ke FCC servo dan FCC sensor ultrasonic. Pin GND pada Arduino dihubungkan ke breadboard. Pin 2 pada Arduino dihubungkan ke LED putih. Pin 9 pada Arduino dihubungkan ke kabel kuning servo. Pin 12 pada Arduino dihubungkan ke pin 3 pada sensor ultrasonic. Pin 13 pada Arduino dihubungkan pada pin echo pada sensor ultrasonic. Setelah rangkaian selesai, maka sambungkan Arduino pada PC atau laptop dan jalankan subvariant Arduino Uno. Berikut tampilan coding project pintu otomatis. Jadi untuk codingannya menggunakan aplikasi Arduino dan dicolokkan ke laptop. Demikianlah hasil presentasi mengenai proyek pintu otomatis. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.